Di tengah lekukan bumi yang memeluk rahasia, di antara garis lintang dan bujur yang tak pernah bergeser, berdirilah sebuah desa yang menyimpan denyut kehidupan sejak lama. Kali Kurmo. Jauh sebelum menjadi rumah bagi ribuan jiwa, awal mula sejarah desa ini adalah suatu daerah yang tenang di tengah hutan jati, yang hanya dihuni oleh sekelompok masyarakat. Di daerah tersebut mengalir sungai kecil yang dalam bahasa Jawa disebut kali, dan di tepinya tumbuh beberapa pohon kurma layaknya pohon yang lazim ada di Timur Tengah. Sejarah mencatat, Simbah Kiai Abu Hasan yang tinggal di seberang sungai sering menyeberangi kali yang di tepinya tumbuh pohon kurma setiap kali beliau pergi ke masjid. Dari sinilah nama Kali Kurmo dicetuskan. Dan letak sungai serta pohon kurma yang menjadi saksi bisu sejarah ini kini berada depan Masjid At-Taqwa. Nama ini disematkan dengan harapan agar desa ini dapat berkembang dan kehidupan masyarakatnya menjadi makmur. Kali Kurmo bukan hanya nama di atas peta. Ia adalah hamparan seluas 332 hektar yang menyimpan harmoni antara alam dan manusia. Di sini, 5 dusun bagaikan 5 jari yang menggenggam erat persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbak Muti, Kepala Desa Kali Kurmo, Kecamatan Kuning, Kabupaten Semarang. Jumlah penduduk Desa Kali Kurmo ada 2.649 update terakhir, terbagi 850-an kakak. Harapan depan kami mempunyai visi misi mewujudkan Desa Kali Kurmo maju bersama. Di setiap sudutnya, desa ini menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik. Pemerintah desa bergerak setiap hari, dari apel pagi hingga melayani kebutuhan warga, memastikan roda pemerintahan berjalan lancar. Berbagai fasilitas publik dibangun untuk menunjang kehidupan masyarakat. Berbagai fasilitas publik juga disediakan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Desa Kali Kurmo memiliki 4 taman pendidikan Al-Quran, 1 pendidikan anak usia dini, 1 taman kanak-kanak, 1 Raudatul Atfal, 1 sekolah dasar, dan 1 madrasah ibtidaiyah. Tak hanya sekolah, Desa Kali Kurmo juga menyediakan perpusdes, perpustakaan desa yang terbuka untuk semua masyarakat. Siapa sangka, di balik kesederhanaannya, Desa Kali Kurmo juga memiliki ruang pertemuan yang menjadi pusat berbagai kegiatan warga. Aula desa yang kini tengah direnovasi dipersiapkan agar lebih nyaman dan representatif, sehingga mampu menampung rapat pemerintahan, pertemuan masyarakat, hingga acara besar yang melibatkan orang banyak. Selain aula, desa juga memiliki balai kemasyarakatan yang sering dipakai untuk kegiatan diskusi, sosialisasi program, hingga acara pelatihan. Ruang ini menjadi pusat interaksi yang menghidupkan semangat kebersamaan, tempat warga saling bertukar pikiran dan merencanakan langkah bersama untuk memajukan desa. Di bidang keagamaan, tersedia 5 masjid dan 17 musola sebagai pusat kegiatan keagamaan. Selain itu, infrastruktur jalan desa terus diperbaiki untuk menunjang mobilitas baik dari jembatan untuk menyambung kehidupan. Aspek kesehatan masyarakat merupakan elemen penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Desa Kali Kurmo telah mengembangkan layanan kesehatan dasar yang merata,
meskipun saat ini belum memiliki fasilitas kendaraan ambulans. Puskesmas pembantu berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan utama desa. Layanan kesehatan ini didukung oleh jaringan pos pelayanan terpadu atau posyandu yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari posyandu balita, posyandu remaja, hingga posyandu lansia yang masing-masing berjumlah 5 unit. Selain itu, terdapat 5 pos pembinaan terpadu, pos bindu yang berperan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Keterlibatan masyarakat dalam layanan kesehatan berbasis komunitas sangat tinggi. Terbukti dengan adanya 55 kader posyandu yang aktif. Desa ini juga memiliki seorang bidan desa yang memegang peran krusial dalam memberikan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak. Selain fasilitas kesehatan, Desa Kalikurmo juga memberikan perhatian pada kesehatan dan kebugaran warga. Salah satu buktinya adalah fasilitas olahraga yang dimiliki desa. Saat ini, Kalikurmo memiliki 2 lapangan voli yang sering digunakan warga untuk bermain voli, berlatih, bahkan mengadakan pertandingan antar dusun. Lapangan tersebut juga menjadi ruang terbuka untuk berbagai kegiatan olahraga lainnya, termasuk senam bersama setiap akhir pekan. Suasana penuh semangat dan kebersamaan terlihat saat anak-anak, remaja, orang tua ikut bergerak bersama menjaga kesehatan. Fasilitas olahraga ini tidak hanya menjadi sarana untuk menyehatkan masyarakat, tetapi juga mempererat hubungan sosial antar warga, memperkuat rasa persaudaraan, serta membangun semangat sportivitas di desa. Kehidupan ekonomi desa Kalikurmo juga didukung oleh badan usaha milik desa yang menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus penyedia layanan publik. Melalui program Pansimas, BUMDes berperan dalam menyediakan air bersih yang terjangkau bagi warga. Selain itu, BUMDes juga mengelola unit usaha penyewaan teratak, tenda besar untuk hajatan, serta penyewaan mesin molen, mesin pengaduk semen yang tidak hanya membantu masyarakat dalam kegiatan sosial dan pembangunan fisik, akan tetapi juga menjadi sumber pendapatan asli desa yang memperkuat kapasitas kelembagaan desa. Di Desa Kalikurmo, Kecamatan Beringin, terbentang hutan jati yang menjadi anugerah alam bagi masyarakatnya. Dari kayu jati yang kokoh inilah lahir karya-karya bernilai tinggi. Adalah Pak Sumardi, salah satu warga desa yang mengubah potensi alam menjadi peluang usaha. Dari bengkel sederhana di rumahnya, ia mengolah kayu jati menjadi perabot rumah tangga, meja, kursi, hingga lemari yang dikenal kuat sekaligus indah. Awalnya saya kirim kayu ke Prengapos. Setelah itu kok lama-lama ada orang pesan. Saya terus gimana kalau saya bikin mebel sendiri. Terakhirnya saya bikin mebel sendiri, kira berjalan terus sampai sekarang. Jadi lama-lama dikit lama-lama kan jadi kadehnya. Ya pertama kusen, pintu, jendela, meja, kursi, lemari, ya apa aja lah kalau soalnya semaunya orang pesan. Selain hasil hutan jati, Desa Kalikurmo juga dikenal dengan kebun pisangnya yang melimpah. Dari potensi inilah, Bunga Tini menghadirkan olahan sederhana namun digemari banyak orang, keripik pisang. Dengan cita rasa yang gurih dan renyah, keripik pisang buatan Bunga Tini menjadi cemilan favorit, baik untuk warga desa maupun para pendatang.
Awalnya dibuat untuk konsumsi rumah tangga, kini produksinya semakin berkembang dan mampu menambah penghasilan keluarga. Usaha kecil ini bukan hanya bentuk kemandirian, tapi juga bukti bahwa potensi desa bisa diolah menjadi produk bernilai dan membawa nama desa Kalikurmo semakin dikenal. Soalnya ya iseng-iseng bikin keripik buat nyambengin anak ke pondok. Terus lambat tahun banyak orang pesen. Terus akhirnya saya rintis itu, saya buat usaha. Kalikurmo memiliki kekuatan ekonomi yang berakar pada tanahnya. Pertanian tetap menjadi penopang utama dengan jagung, kacang hijau, dan kedelai sebagai komoditas unggulan. Peternakan pun berkembang pesat dengan kambing dan unggas yang menjadi sumber penghasilan tambahan. Kalikurmo juga kaya akan budaya dan nilai-nilai luhur. Semangat gotong royong mengalir kuat, terlihat dari warga yang bahu-membahu dalam kegiatan desa dan acara keagamaan. Budaya lokal seperti reog di Dusun Getasan juga turut meramaikan kehidupan sosial, menjaga tradisi, dan mempererat tali persaudaraan. Bersama Pak Nasirin, pemerhati dan sekaligus pembina reog di Dusun Getasan, akan bercerita bagaimana kesenian ini eksis. Itu mulai berdirinya tahun 99 sekitar. Terus itu membentuk organisasi kegiatan kepengurusan. Jadi pertama membentuk ketua dan bendahara untuk menjadikan satu anggota kepengurusan. Jadi ya melibatkan masyarakat yang mau ikut seni budaya. Dari akar sejarah yang sederhana, Kalikurmo tumbuh dengan semangat kerja keras dan kebersamaan warganya. Di setiap tetes keringat petani dan setiap langkah pelaku usaha kecil, tersimpan harapan yang sama, menjadikan desa ini lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bersatu.